0,7, 0,8. Jadi kemungkinan kontainer jatuh ke dalam lubangnya sangat besar. Itu ya. Toh juga nggak bisa dimuati oleh muatan. Sehingga akhirnya yang terbaik kalau kapal lain tutup. Kalau general cargo juga kalau ditaruh berupa karung itu bisa nyelos ke dalam nih. Nah, sehingga untuk mengoptimalisasi dia tutup. Akhirnya semua menjadi double bottom. Kalau tanker sebenarnya dia bisa mau berlubang begini itu. Kalau dia minyak kan mengikuti wadah sehingga bisa dioptimalisasi. Cuma karena masalah masalah lingkungan dia jadi mandatori, maka ini juga harus ditutup, termasuk double bottom atau double skin. Itu ya. Oke. Nah, terkait dengan yang sekarang yang memanjang nih ini. Jadi kalau ada center girder, nih, ini member dari memanjang. Ini, kemudian ada side girder misalnya. Ini adalah construction profil untuk yang memanjang. Ini side girder. Ini side girder, termasuk lunas. Nih. Itu ya. Kalau dia pakai lunasnya, barkilnya pakai model gini, berarti dia longitudinal construction member. Oke. Nah, yang melintang yang mana? Yang ini. Nih. Ada floor, kemudian nanti ada frame, dan seterusnya. Oke. Termasuk deck nanti di bagian atas. Itulah yang konstruksi untuk bagian yang melintang. Nah, yang memanjang ini. Oke. Nah, di tengah di antara center dengan side girder, nih, kali ini kita sebut side girder, harusnya di sini di tengahnya ini nanti ada inner bottom longitudinal yang tadi huruf L ini, nih, ada ini lagi nanti nih. Nah, ini adalah bottom longitudinal. Jadi di sini nanti antara center dengan side itu ada inner bottom longitudinal di atas dan bottom longitudinal di bawah. Oke. Sampai situ oke. Mudah-mudahan oke. Ada yang mau bertanya? Cukup. Cukupnya mudah-mudahan ngerti ya. Oke, saya lanjut. Oke. Nah, sekarang kalau yang single bottom seperti ini nih. Umumnya kayak kapal ikan, kapal kayu, dia pakai ini. Nah, kalau di kapal besar, yang di bagian tengah kapal, di situ, di sini juga, ini ditutup, sehingga di bawahnya bisa digunakan untuk, untuk air balas tank. Jadi, di bagian tengah kapal digunakan kalau ditutup dia akan menjadi balas tank. Kalau di bagian ruang mesin bisa menjadi ruang untuk minyak, mungkin juga pelumas, air tawar, dan seterusnya. Nah, itu jadi penggunaan double bottom dialihkan ke sana. Oke. Nah, jadi yang tadi kita lihat nih, dia nih ada misalnya center girder. Ini dia side. Apakah di tengahnya nanti ada inner bottom dan bottom longitudinal? Silahkan dicek. Nah, kalau yang ini, nih, yang frame ini adalah konstruksi melintang kapal. Jadi ini tambah lagi ini floornya nih, kan floor nih. Jadi dia ikat antara floor dengan floor dengan ini dengan frame. Ini jadi satu kesatuan untuk konstruksi melintang kapal. Oke, tentu nanti di sini ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, kalau yang memanjang, yang besarnya ini. Ini besar, ini juga besar, center girder, side girder. Nanti yang kecil yang mana? Nanti di sini ada inner bottom longitudinal, ada bottom longitudinal, itulah member yang kecil. Jadi yang besarnya ini,
yang kecilnya nanti ada di antara di sini akan dipasang. Nah, kalau yang di sini berarti nanti ada yang web frame namanya, gading besar, ada yang ordinary frame. Jadi ini juga besar, kecil, 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 besar, dan seterusnya. Perjaraknya biasanya sekitar 3 meteran, kurang lebih. Termasuk ini juga hampir sama. Oke, itulah sistem construction di bagian bawah atau dasar kapal. Nah, kalau tadi sudah melihat untuk yang single structure, maka kita sekarang akan mencoba untuk bagaimana yang double bottom structure. Oke, jadi intinya sama aja dengan yang apa? Yang single. Gitu. Cuma berbedanya nanti ini tinggal dibaca aja, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan double bottom structure. Nah, saya fokus untuk yang memanjang. Jadi kalau ini disebut center girder, ini disebut side girder, nih. Inilah yang tadi sama dengan di single. Oke. Cuma tambahannya adalah ini ada profil nih. Nih, tuh. Ya. Inilah yang disebut longitudinal frame pada bagian double bottom. Jadi kita sebutnya adalah inner bottom longitudinal. Mau dinamakan apa saya oke-oke aja, tapi mengerti posisinya. Kalau yang bawah disebut dengan bottom longitudinal. Ini dia. Biasanya tadi, apakah dia bentuknya L atau tipenya dia adalah yang bold. Nih. Oke, ini dia. Untuk yang double bottom. Sebentar, karena ada azan, saya minta waktu 5 menit aja ya. Saya off dulu sebentar. Baik, saya lanjut. Ntar ada yang ngechat.
Oke, baik, saya lanjut. Jadi kita sekarang udah tahu nih di bagian dasar kapal bahwa ada sistem konstruksi yang melintang dan yang memanjang. Nah, jadi yang melintang nih, floor nih, termasuk nanti ada web atau ordinary frame sini. Oke, yang memanjang adalah center girder, side girder, kemudian ada inner bottom longitudinal, dan ada bottom longitudinal. Itulah member construction yang ada di bagian dasar kapal. Nah, yang apa namanya, dari awal saya bilang perkuliahan ini saya hanya ngajar 2 SKS, gitu ya. Berarti kalau jam 5 kita mulai tadi, mestinya 18.40 atau 18.30 kurang lebih, saya akan menyelesaikan perkuliahan ini. Saya harap 1 jam yang tersisa dari 3 SKS itu digunakan untuk pengerjaan PR atau tugas. Jadi setelah perkuliahan ini bukannya berhenti kuliah, tapi mohon dikerjakan tugasnya supaya nanti bisa apa namanya, mengerti mana yang kurang, mana yang saya belum paham, mana yang harus saya review dan seterusnya. Kurang lebih rules di kelas kita seperti itu. Saya lanjut. Nah, jadi kalau misalnya ini transverse itu kalau yang apa namanya, kalau yang dia kan jadi tipe di sini, tipe yang melintang nih, nanti ada yang tipe solid floor kalau kita masih ingat. Sama juga dengan yang memanjang gitu. Memanjang apakah nanti dibagi 2 atau gimana? Ada yang solid dan juga ada yang tidak. Nah, kalau di sini ada yang solid floor. Apa bedanya? Solid floor itu biasanya berupa plat dibolong-bolongin, itu biasanya disebut solid floor. Karena muatan antara sini dengan muatan sebelah sini itu sama, makanya digunakan typical solid floor. Nah, di tengahnya boleh menggunakan misalnya ini open floor. Nih. Jadi hanya rangka aja nih. Nih, rangka nih. Ini rangka, rangka, rangka gitu ya. Oke, ini dari longitudinal supportingnya. Jadi cuma rangka aja dia. Oke, inilah yang disebut open floor. Kalau yang watertight floor, yang terakhir, dia tertutup mati. Misalnya kayak seperti ini. Nih, kan ini nggak berlubang sama sekali nih. Yang ini berlubang nih. Berarti ini adalah tidak watertight, tapi ini adalah watertight. Jadi kalau misalnya campur dengan sini, kecuali dia dipompa naik, turun lagi dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan yang di mana, yang di longitudinal. Ini ada yang watertight, ada yang apa namanya, yang open gitu. Nah, ini tergantung nanti dari muatannya. Oke. Nah, kalau sudah kelihatan, ini berarti kan memanjang jadinya nih. Nih, intercostal side girder, tetapi dia dipasang hanya pada kondisi dia open floor. Nih. Oke. Kalau yang apa namanya, yang apa namanya, yang solid floor, nih. Nih, jadi ini kalau yang longitudinal yang ini. Oke. Yang berarti nanti yang ini. Kalau dia tidak pakai ini karena dia apa namanya open, maka dia pasang rangka aja di sini nih. Yang ininya tetap yang apa namanya, yang longitudinalnya. Apakah dia center dan side girder akan terus panjang badan kapal. Oke. Nah, ini itunya. Oke, saya lanjut. Nah, kalau misalnya dia apa namanya, ini adalah yang solid. Nih. Jadi kalau yang solid tetap ada ininya nih. Ada apa, inner bottom longitudinal. Dia di sini juga dipasang, tapi nanti disepasang di sini flat bar nih untuk stiffener penguat dia. Oke. Nah, jadi inilah seluruhnya membernya yang ada di dasar kapal. Oke. Nah,
Ini yang lebih lengkap. Jadi kalau kita lihat, ini yang longitudinal yang bawah nih. Ini yang atas. Oke, ini center girder. Ini side girder. Ini yang melintang. Dan seterusnya. Oke, jadi dia akan apa namanya? Ya, itu apa namanya? Dia akan eh, hampir sama. Jadi dari ujung depan sampai ujung belakang, dia persis sama. Gitu ya. Cuma bedanya kalau dia apa namanya ganda dengan yang single hanya tutupnya aja di sini. Oke, saya lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah yang frame ini adalah dia konstruksi melintang nih. Jadi kalau nanti di sini tambah dengan floor maka dia akan jadi melintang. Oke. Nah, kalau melihat di sini ini dia. Ini berarti yang side girder. Oke, kalau di tengah nanti di sini berarti dia center girder. Sekuensinya jaraknya itu rata gitu. Sesuai dengan perhitungan ini kita. Makanya nanti waktu ngedesain kapal, kalau bisa ininya bagi rata nih jarak per ininya. Jadi tidak ada yang berlebih, tidak ada yang berkurang. Sama semua gitu. Nah, inilah secara memanjang ini adalah titik-titik kalau di bangunan sipil itu adalah pondasinya. Nah, ini akan sama dari bagian bawah sampai bagian atas dengan jarak kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya, sampai dengan main deck. Perbedaan terjadi mungkin ketika di superstructure. Oke. Ada yang mau tanya? Cukup? Oke, baik. Saya lanjut. Nah, jadi nanti baik dia melintang maupun memanjang sangat krusial dengan pemilihan dari profil. Kalau plat kita sudah oke. Nah, tipe mana yang akan dipakai? Apakah misalnya di situ ada plat bar nih? Ini ada plat bar. Nah, ini umumnya digunakan kalau di dasar kapal ini. Di bagian center girder, side girder, ini pakainya tipe ini, lurus. Karena nanti di sini akan plat alas, di sini adalah plat bottom, double bottom. Jadi ini akan dijepit, gitu ya. Nah, jadi tipikalnya biasanya plat bar, plat biasa. Oke. Nah, yang tipenya bulb ini, sorry, yang bulb ini kemungkinan dia tuh di sini. Ini dia. Yang tipe bulb nih. Nah, atau di bagian nanti di bagian atas juga boleh. Cuma untuk rangka dasar dia bulb bisa dipilih. Oke. Atau di sini pakai yang tipe dari ini, angle bar atau sisiku yang biasa kita sebut. Oke. Nah, angle bar ini bisa di bagian alas, double bottom, kemudian di apa namanya sebagai longitudinal di deck, gitu. Nah, pakailah angle bar, tapi dia untuk atau di side, di samping yang memanjangnya bisa dengan besi siku. Oke. Nah, kalau mau pakai tidak pakai ini berarti kita memakai bulb plate tipikalnya. Kalau sudah ini atau kita mau pakai misalnya yang ini sama nih dengan ini atau kita mau pakai huruf T. Di mana huruf T itu biasanya ada? Biasanya huruf T ini adalah digunakan ketika nanti misalnya gini. Nggak ada yang lengkap gambarnya sebentar atau gambar ini. Ada nggak gambar midsip? Nah, oke. Saya gedein sebentar ya. Nah, kalau di gambar midsip, kalau di bagian bawah, dia itu berupa plat biasa untuk center, side girder, dia plat bar gitu, plat biasa, dijepit dengan plat alas dan plat double bottom. Oke. Nah, tapi kalau di bagian atas, yang segaris dengan, dengan center girder,
atau dengan side girder, maka dia pakai huruf T di sini. Berarti dia adalah deck beam longitudinal atau balok geladak. Oke. Nah, geladak biasanya sendiri atau deck longitudinal tanpa beam, kalau yang beam yang besar, silakan namanya disebut apapun gitu ya. Dia hampir sama dengan ini. Dia pakai huruf T. Huruf L. Oke. Nah, jadi jarak frame space dari center ke sini itu sama dengan ke sini. Nah, jadi kalau di sini dipasang flat bar sebagai side side girder, maka di atas pakainya huruf T. Nih, bentar saya bisa nggak keluarkan itunya? Apa namanya? Sebentar ya, saya gedein dulu. Bisa nggak keluar nggak? Masih kelihatan kan di situ ya? Buram Pak tulisannya. Ya, buram. Maksud saya cuma pengen nunjukin aja bahwa ini nanti hurufnya T dia nih. Dia sejajar dengan garis untuk side girder. Jadi di sini huruf T. Nah, selain ini kalau dia punya longitudinal tadi, dia maka di sini juga longitudinal kecil. Cuma di sini namanya deck longitudinal, inner bottom longitudinal, di sini bottom longitudinal. Itu aja bedanya. Oke. Saya kecilin lagi. Pak, Jadi kalau dolar nanti itu apa ya, Pak? dolar sini, ini penyambungan pelat. Jadi persambungan pelat, katalog pelat tadi yang kita punya, kalau ada tanda dolar baik di sisi kapal maupun di bagian deck, entah di double bottom, entah di deck, entah dimanapun, itulah berarti ada penggantian pelat atau penyambungan pelat, karena pelat yang kita miliki dari katalog itu lebarnya maksimum sekian. Makanya dia perlu disambung lagi supaya nanti seluruh lebar kapal ketutup dengan pelat sesuai dengan fungsi dari deck tersebut. Oke, saya lanjut. Nah, jadi nanti pemilihan ini sangat terkait dengan di mana akan dipasang. Kalau ini jarang dipakai nih, tapi ada. Kemudian nanti ada juga yang tipenya adalah tipe yang kotak gitu, yang kosong. Bisa juga dia pakai pipa, biasanya untuk kegiatan pilar dan seterusnya. Silakan dipilih. Tapi intinya tidak akan keluar dari sana untuk pemilihan tipikal dari profil yang ada pada kapal. Nah, inilah yang akan kita gambar. Nih, jadi ini gambar GA. Oke, kita GA sudah gambar semua kemarin waktu mata kuliah SISPER. Atau kalau yang belum pernah mendapat gambar ini, mungkin karena disetarakan, tapi belum pernah gambar ini, sekarang harus lari. Kalau gambar GA tidak tergambar, maka saya harusnya gambar konstruksi profil juga tidak akan tergambar. Oke, nah itulah kenapa sekarang pentingnya harus lari nih. Kalau ada yang belum selesai digambar GA, harus lari untuk menyelesaikan GA. Tapi dengan catatan nggak usah rapi GA-nya. Karena nanti GA, midshape, kemudian profil akan kita finishing ketika tugas desain kapal 2. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya gambar GA sudah punya, gambar midshape sudah punya, inilah yang akan kita gambar. Jadi ini gambar hanya utamanya aja. Jadi kalau ada tangga, kemudian ada cerobong asap, kemudian ada ada kayak buat lampu-lampu gitu, itu nggak usah digambar. Jadi kita hanya fokus kepada gambar konstruksi secara memanjang kapal. Oke, nah jadi
basisnya dari mana? Gambar ini basisnya dari gambar GA. Jadi berapa potongan di GA itulah yang akan kita gambar. Persis, kurang lebih sama. Oke. Jadi gambar GA inilah yang akan kita jadikan dasar untuk penggambaran dari construction profil. Ini tipenya adalah tipe apa namanya kapal feri. Oke. Nah, jadi inilah yang kita akan gambar. Oke. Tentu kalau kita ini misalnya nih, ini adalah kalau melintang profil melintang web atau ordinary, bukannya tidak ada sepanjang sampai dengan bangunan atas nih, ada, cuma tidak digambarkan seperti ini. Karena ini kalau digambarkan semua, ini akan penuh dengan garis, hampir tidak memungkinkan. Nah, jadi yang digambar mungkin hanya sekat saja. Oke, inilah gambarnya. Gitu. Tapi ada nih, dia melintang juga ada di sini. Frame-frame semua ada di sini nih. Cuma tidak tergambarkan. Nah, yang kedua, jadi fungsinya gambar profil selain memperlihatkan titik-titik untuk yang melintang profil, juga dia yang memanjang, yang seperti kita dari awal kita cerita atau yang kita belajar dari tadi. Nah, hanya jadi kalau melihat jarak, misalnya ini saya ambil center line di sini, ini center line. Ini adalah di gambar misalnya double bottom misalnya. Ini adalah potongan double bottom. Kalau kapalnya sama kiri dengan kanan, maka cukup gambar sebelah satu aja. Biasanya yang diambil adalah port side. Jadi kalau ke sana adalah arah kapal, maka sebelah kiri adalah dia port side atau ini. Nah, potong sebelah kiri sini. Jadi setiap sebelahnya itu potong. Itu ya, sesuai dengan gambar GA. Jadi gambar GA yang tidak perlu, kalau dia kosmetik atau dia hanya gambar attachment, misalnya kayak tangga dan seterusnya, peralatan dan seterusnya, itu potong buang. Oke. Nah, sisalah jadi ini. Nah, garis ini Bapak Ibu harus yakinin sama dengan garis ini. Jadi kalau di center lain, Bapak Ibu ukur ke sini, itu misalnya tadi double bottom, garis ini, nih, untuk misalnya apa namanya, inner bottom longitudinal, maka di sini juga sama. Kalau ini center lain, di frame berapa sama dengan frame ini, misalnya frame berapa nih? Frame 23 atau 25 gitu, maka di sini di 23, di 25, titiknya harus sama dengan titik di untuk apa namanya untuk di kalau ini dia tidak di sini di mana di double bottom untuk 23 25. Kalau ini misalnya nomor 5 100 misalnya, maka di sini di posisi nomor 100 dengan jarak yang sama dari sini ke sini semua untuk frame-nya secara longitudinal. Begitu juga yang transverse persis sama. Jadi yang transverse ngambil dari sini. Ini adalah gambar transverse. Jadi garis di sini sama dengan di sini. Ini yang melintang nih. Nah, yang longitudinal di sini nggak kelihatan, tapi ngambilnya nanti dari sini. Ini adalah jarak antar longitudinal kapal. Oke, itu adalah untuk penempatan dari profil pada kapal. Oke. Apalagi yang harus keluar di gambar construction profile. Jadi di gambar construction profile, jadi kalau kita lihat bahwa semester kemarin itu gambar midship sudah dengan gambar bukaan kulit. Nah, jadi untuk menghitung jumlah plat kapal secara untuk lambung itu keluar dari gambar cell expansion. Jadi kalau Bapak Ibu punya gambar cell expansion ini misalnya, ini untuk plat lambung kiri dan kanan itu tergambar di sini. Berapa jumlahnya, di mana pengelasannya, berapa elektrodanya bisa diukur dari sini. Termasuk jam kerja orang, waktunya berapa, butuh listrik berapa, standar orang kerja gimana, bisa keluar dari sini.
dari gambar bukaan kulit. Nah, inilah jumlah pelat yang digunakan untuk lambung kapal secara keseluruhan. Oke, berarti kalau lambung sudah ketahuan, yang belum adalah dek. Jadi lambung kiri kanan sudah, nah digambar konstruksi profil lah, nanti digambar pemakaian pelat pada kondisi setiap dek kapal. Oke, jadi mulai dari atas sampai dengan di double bottom itu akan keluar. Kalau single bottom dia nanti konsumsinya atau diakomodir oleh gambar bukaan kulit. Nah, untuk double bottom ini digambar di sini. Tapi bottom digambar di sini karena ada kebutuhan untuk ini longitudinalnya. Jadi pelatnya tidak digambar khusus di bagian bottom. Tapi double bottom dan terus naik ke atas itu digambarkan. Nah, jadi kalau misalnya di sini yang tadi ini ditanyakan, ada gambar dolar nih di sini. Berarti dari center line ke gambar dolar itu adalah plat yang digunakan entah setengah lembar, entah satu lembar. Intinya adalah dia akan terjadi penggantian plat. Apakah dia misalnya nih, pelat itu misalnya segini cukup, tapi dia tidak boleh dilas pada kondisi pada satu titik dengan longitudinal atau transvers. Karena kita kuliah longitudinal, maka titik ini dia tidak boleh jatuh di longitudinal maupun yang melintang. Kalau kelas mintanya 1/3, 2/3 dari jarak frame space baik longitudinal maupun yang transvers. Nah, titik pengelasan itu datangnya dari sini. Jadi, gambar midship dia akan mengkonfirmasi titik pengelasan dari tampak tengah midship dan bagian tampak atas. Oke. Nah, itulah titik pengelasan sepanjang badan kapal. Kalau ini ada nomor berapanya, dia akan konfirmasi nih. Oh, ternyata dia duduknya di atas profil, maka harus digeser ke kiri ke kanan 1/3, 2/3 yang tadi itu. Nah, barulah kita rancang. Kalau sudah, maka kita garis, maka itulah posisi penggantian pelat. Nah, nanti perhitungan biaya bisa ngambil dari sana. Oh, ternyata untuk nanti kan kita ngitung blok sistem. Nah, misalnya dari nomor 15 sampai nomor 30. Nah, berapa deknya yang dipasang pelat? Berapa elektrodanya? Nah, kalau 15 sampai 30 di lambung, berarti ada berapa plat di sini? Berarti berapa banyak plat yang dipakai? Berapa banyak harus dilas? Seberapa panjang akan dilas? Seberapa banyak butuh elektroda? Ini akan keluar semua di sini. Kemarin materinya sudah saya berikan untuk untuk perhitungan elektroda dan yang lain. Oke, itu kurang lebih di situ untuk yang profil gambar construction profil. Jadi gambar construction profil itu digunakan untuk memperlihatkan penggunaan profil pada kapal secara memanjang. Walaupun yang melintang juga keluar. Tetapi pada intinya dia menggambarkan secara memanjang untuk penggunaan profil kapal, profil yang dibutuhkan pada setiap atau bagian dek. Pokoknya ketemu dek apapun namanya, misalnya di sini ada double bottom, ada mungkin main deck, mungkin ada ini untuk penumpang, passenger deck, di sini mungkin car deck namanya, di sini juga ada passenger deck mungkin ada kompas deck atau navigation deck, terus ada kompas deck dan seterusnya. Setiap yang namanya deck itu wajib digambar untuk mengetahui profil secara memanjang kapal. Oke. Yang kedua adalah bahwa pemakaian pelat di bagian dek itu digambarkan pada gambar construction profile. Gitu ya. Jadi nyambungnya di mana,
baik dia secara memanjang sambungannya maupun secara melintang, dia keluar nih. Misalnya memelintangnya di sini disambung, kemudian di sini secara memanjangnya di sini, silakan. Nah, ini biasanya sambungan ini dia akan sama nih dari ujung ke ujung nih. Misalnya di bagian deck passenger deck sampai ke bagian bottom dia ngelasnya sama ukuran ini jaraknya. Oke, kenapa? Karena dia akan dibikin blocking system. Jadi karena block system, jadi garis ininya sama nanti. Jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini. Mungkin di sini dipotong lagi. Nah, itulah nanti akan di-join di erection. Apakah nanti diereksi di mana? Disambungnya di graving dock, bisa juga di floating dock, whatever. Tapi intinya sistem penyambungannya, pelatnya akan jadi satu. Garis lurus gitu. Inilah nanti blok seperti yang minggu kemarin yang saya terangin untuk blocking sistem pada pembangunan kapal. Nah, jadi bisa kita hitung nih dengan blok dari 50 sampai 100 berapa plat decknya. Nah, untuk yang ini berapa lembar platnya untuk yang lambung. Ya, sudah ketemu sekarang. Berapa lasan yang harus dicari, yang harus dihitung. Nah, tergantung dari katalog plat. Nyambungnya di mana? Oh, ternyata pakai 10 plat, 20 plat, 2 lembar plat, ukuran sekian. Nanti beratnya berapa, biayanya akan ketemu untuk purchasing dari plat. Termasuk nanti misalnya profil nih. Profilnya tipenya L misalnya. Nah, berapa itunya? Volumenya. Berarti kalau volume itu kan berarti panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggi profilnya berapa dikali tebal ditambah lebarnya berapa dikali tebal. Nah, itulah nanti dikali panjang gitu kan tadi luas profil dikali panjangnya maka akan menjadi volume panjangnya dari mana? Panjangnya itu adalah panjang blok sistem. Jadi berapa panjangnya 10 meter atau 8 meter atau berapa meter. Nah dikali. Nah jadi satu batang itu adalah misalnya 100 kilo. Nah sekarang pertanyaannya. Dalam satu blok sistem dengan profil yang sama, panjang yang sama, ada berapa biji? Oh misalnya kita hitung aja dari sini. Oh ini ada profil 1, 2, 3, 4, 5. Panjangnya sekian sama. Berarti tadi berat sekian tinggal dikali jumlah profil pada gambar ini. Udah tinggal kali aja ketemu totalnya. Nah, kecuali ada perbedaan ukuran profil. Ketemu. Termasuk plat. Kalau dihitung jangan hitung satu-satu. Kalau emas misalnya dari sini sampai ke sini satu blok, ini ukurannya panjangnya. Kalau punya gambar cat kan, nanti gambar di cat, ukur panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kalau dia ada melengkung silakan hitung lengkungannya. Nah kalau panjang kali lebar, panjang satu blok kali lebarnya, kalau dia kotak itu. Jadi tugasnya kalau menak ambil aja bagian tengah kapal, karena akan jadi kotak. Nah kali panjang kali lebar, kemudian kali tebal plat. Oke, jadilah dia volume. Jadi volume satu blok untuk bagian deck adalah sekian meter kubik misalnya. Nah, kalau misalnya sudah ketemu panjang kali lebar kali tebal plat, kalau dikalikan dengan BJ plat, itu biasanya sekitar 7,86, maka dia akan menjadi ton. Nah, silakan cari di Krakatau Steel atau di mana di pabrik baja lain, berapa satu tonnya? Oh, 10 juta. Berarti sudah ketemu nanti. Untuk plat deck di double bottom, panjang 10 meter, tipenya huruf L, beratnya sekian, harganya sekian. Sudah selesai langsung. Tinggal nanti ngitung elektroda. Berapa panjangnya? Oh, 10 meter, Pak. Oke, berapa tebal platnya? Berapa harus motongnya? Berapa elektroda yang dibutuhkan untuk panjang 10 meter dengan plat sekian tebal milimeter? Maka itu bisa dihitung. Ada konstanta-konstanta yang bisa diinikan. Nah, untuk tukang las, bisa dihitung nih untuk yang ke depan sebenarnya. Jadi kalau ini kan tukang las itu ada yang 1 R sampai 5 R dia itunya apanya kompetensinya.
Jadi kalau yang 1R misalnya, dia lulus apa namanya, datar. Ini datar nih. Kalau 5R itu pipa, overhead. Jadi di atas kepala dia ngelas melingkar seperti orang kelas itu. Nah, itu sertifikasinya beda-beda. Nanti yang mau mengeluarkan kelas. Tapi nanti itu aja. Nah, jadi bisa dihitung sekarang nih. Perhitungan untuk pengelasan, pelat di deck atau double bottom, itu berapa bisa kehitung. Oke, termasuk juga untuk yang bukaan kulit. Itu bisa dihitung. Nanti bloknya berapa, mestinya sekarang punya data galangan dulu. Jadi alat angkat di galangan itu berapa ton adanya. Karena nanti blok itu akan menyesuaikan dengan infrastruktur dari galangan. Kalau kerennya cuma 10 ton, ya bloknya nggak boleh 20 ton. Dan seterusnya. Oke, nah itulah yang akan kita kerjakan selama 1 semester. Nah, harapan saya ini sudah harus selesai nih ketika mites berlangsung. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini bukan kulit, seharusnya sudah digambar nih semester kemarin. Jadi saya nggak usah ini lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Oke? Nggak ada pertanyaan sama sekali? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup. Kalau cukup saya sudahi. Mudah-mudahan sekarang udah 18.30, sudah 1,5 jam kita kuliah. Tadi yang seperti saya bilang, 1 jam atau 1 SKS-nya lebihnya itu adalah untuk penggambaran tugas mandiri mahasiswa. Jadi bukannya 2 SKS itu berhenti kuliah, tidak. Mandirinya 1 SKS. Oke, minggu depan kalau sudah ada, tolong saya di report biar kita nanti bisa bisa review, kita bisa belajar sama-sama. Siapa tahu saya juga menemukan hal yang baru sehingga kita bisa diskusi sama-sama. Sementara dari saya seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Ya, kenapa Bu? Ya, untuk konstruksi 1 kemarin kan sudah sampai ke bukaan kulit sama midship yang apa? Iya, Yang sama midship midship. sama bukan kulit kan sudah. Oke, Iya. terus? Berarti untuk kelanjutan tugasnya ini profil yang versi memanjangnya ya, Pak? Iya, betul. Betul, Bu. Jadi nanti PR-nya sampai mites adalah gambar profil yang memanjang. Baik, Pak. Untuk Oke. format laporannya Baik. apakah melanjutkan yang kemarin atau ada format lagi, Pak? Kalau format sama, kalau dia etiket gambar persis sama. Usah di print, tapi di itu aja. Kalau anak pagi saya wajib print, walaupun cuma A4, biar nanti sama-sama setiap orang saya periksa gitu. Kalau yang pagi stylenya, kalau yang malam kan nggak mungkin harus nyerahkan itu gitu ya. Nanti kita di WA boleh atau di Zoom meeting ini di share juga boleh. Nanti kita lihat sama-sama mana kurangnya, mana itunya gitu. Nah, jadi gambarnya nanti sama, etiketnya sama, cuma sekarang bentuk gambarnya adalah konstruksi profil dari kapal rancangan masing-masing. Itu Bu Lina, kurang lebih. Baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, jadi sebenarnya PR-nya sih udah nggak berat. Kalau sudah hitung biaya, ngitung blok sistem gitu, sudah. Gitu. Oke, masih ada yang belum tahu PR-nya apa aja? Sudah tahu semua kan ya? Atau harus saya kirim ulang di grup? Yang kemarin di grup. Sudah, kemarin di grup saya udah kirim. Baik, kalau nggak ada lagi, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mohon Pak. maaf ya, saya izin lip ya. Makasih.